buat manusia, tapi buat hewan-hewan yang ada di hutan. Membunuh hewan nggak boleh kecuali ada sebabnya. Nggak boleh membunuh hewan kecuali ada sebabnya. Karena kita dihalalkan makannya, maka kita boleh menyembelihnya. Kalau kita nggak boleh makannya, tapi dia mengganggu kita, boleh kita melindungi diri. Tapi kalau nggak, karena itu tidak dibolehkan sama sekali. Jadi jangan ada yang beranggapan bahwa Islam menganjurkan membunuh hewan. Jangankan hewan yang biasa yang terhormat, babi pun tidak ada ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk membunuhnya. Jadi Islam bukan main menjaga lingkungan, wajib kita melestarikan lingkungan. Jadi haram membunuh hewan kecuali ada kebutuhan. Membuang sampah sembarangan, ya itu juga termasuk yang diharamkan. Haram hukumnya kita membuang sampah sembarangan. Mengotorin sungai, kenapa? Karena itu bagian daripada perusahaan. Mengotorin sungai dengan sampah nggak boleh, ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Buang air sembarangan, ya nggak boleh juga. Dalam Islam bukan main. Islam itu adalah agama yang bukan hanya mengatur urusan makan dan minum kita saja, bukan hanya mengatur urusan ibadah kita, bahkan buang air pun ada aturannya. Seorang sahabat Salman Al-Farisi, ya dia ditanya oleh kaumnya, ya, benarkah Nabi kalian itu mengajarkan kalian semua hal hatta al-qira'ah sampai cara buang air pun diajarkan? Tidak ada agama yang sesempurna agama Islam, bahkan buang air pun ada tempatnya, ya. Buang air tidak boleh sembarangan. Merusak lingkungan dengan polusi udara itu dosa hukumnya. Ya, kita punya motor, ya, itu pakai knalpot yang gitu kan, sampai udara berpolusi, orang di belakang kena hembusan itu, dosa hukumnya. Dan kesalahan kepada manusia, kita berdosa sengaja ataupun tidak. Jadi itu kasih catatan, ya. Kita nggak boleh mengganggu orang lain sengaja ataupun tidak. Sengaja udah pasti dosa. Kita bikin knalpot seperti itu sengaja berarti. Tidak sengaja knalpot biasa, ya. Knalpot biasa. Terus kita parkir motor, kita nggak tahu di sebelahnya ada orang, tahu-tahu knalpotnya kena kakinya, panas, wajib minta maaf. Bahkan sengaja wajib minta maaf yang jelas. Kenapa? Karena dia sudah dicederai oleh kita. Jadi sengaja ataupun tidak wajib kita minta maaf. Itu adalah kesalahan. Jadi nggak boleh kita melakukan polusi udara karena itu merusak lingkungan. Yang kelima, salah satu lingkungan yang wajib dilestarikan adalah air. Islam sangat-sangat memperhatikan air. Makanya di dalam Islam pembahasan tentang air itu bukan main panjangnya. Air ada 4. Air suci mensucikan, air suci mensucikan tapi makruh, air yang suci tapi tidak mensucikan, air najis. Ada 4 macam. Mana ada agama yang lain yang membahas tentang air, macam-macam air. Air yang suci dan mensucikan apa saja? Ada 7 macam. Air laut, air sungai, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, ya, air embun, air salju, ya, ada 7 macam. Jenis air itu adalah air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan, tapi makruh apa? Itu air yang berada di tempat yang berkarat dan kena sinar matahari, terik matahari di udara yang sangat panas. Itu makruh kita pakai, gitu kan? Ada lagi air yang suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci boleh kita minum, ya. Air teh, gitu kan, ya. Air musta'mal juga itu termasuk suci tapi tidak mensucikan. Air najis, air yang kemasukan najis. Kalau kurang dari 2 bulan maka najis otomatis. Kalau lebih dari 2 bulan maka kalau dia berubah rasa warna dan aromanya maka itu hukumnya najis. Jadi Islam bukan main membahas tentang lingkungan. Jadi susah kita mencari dan tidak akan ada agama yang seperti agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun." Allah yang telah menurunkan dari langit air adalah buat kalian, minhu syarabun, ya, itu bisa jadi kalian jadikan minuman, wa minhu syajarun fihi tusimun, dan juga bermanfaat buat tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah turunkan air adalah buat minuman kita dan buat tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi jangan marah kalau seandainya hujan lebat di Jakarta, ya. Jangan marah karena hujan lebat. Kenapa? Karena ada makhluk hidup yang membutuhkan air.
hidup-hidupan air, tumbuh-tumbuhan, ya, lembah-lembah gitu kan ya. Tapi Ustaz pengen banjir, salah ente. Kenapa? Karena itu memang tempat air. Kenapa ente bangun bangunan? Jadi nggak boleh kita merubah lingkungan. Jadi tempat air, sungai jangan dijadikan tempat tinggal, karena itu memang tempat air. Air nanti datang hujan, airnya kembali ke sana, gitu kan? Jadi Islam sangat memperhatikan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Yunbitu lakum bihi zar'a." Air tadi Allah tumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan. Buah zaitun, wal nakhil, wal kurma, wal a'nab, buah anggur, wa min kulli tsamarati, dan buah-buahan yang aneka ragam. Inna fi dzalika, semua itulah ayatun liqaumin yatafakkarun, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Allah turunkan hujan atas kalian untuk menjadikan kalian bersih dengannya. Jadi Islam ya memerintahkan kepada kita untuk menjaga lingkungan. Air adalah sumber kehidupan. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan bahwa khuliqa minal ma'i kullu syai'in hayy. Ya, bahwa Allah ciptakan ya dari air itu semuanya bisa jadi hidup. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum fi ma'in da'in thumma yaghtasil fihi. Enggak boleh kita kencing di air yang tergenang lalu kita jadikan air mandi. Kita mandi di situ. Kenapa? Kotor. Ya. Jadi kalau kita pipis enggak boleh di air yang tergenang. Ya. Di bak, di kolam gitu kan, jangan. Kecuali ya terpaksa sekali, nah ini baru ya. Itu pun usahakan kolamnya besar, jangan kolam kecil ya, karena bisa menyebabkan aromanya terganggu. Dilarang berlebihan dalam menggunakan air. Kulu washrabu wa la tusrifu. Semuanya kita enggak boleh gunakan berlebihan. Makan dan minumlah, manfaatkan makanan tumbuh-tumbuhan, manfaatkan minuman dengan minum dan air dengan minum, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Semuanya boleh, silakan dimanfaatkan, tumbuh-tumbuhan atau air boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh berlebihan. Islam mewajibkan kita manfaatkan lahan kosong, tidak boleh kita biarkan punya lahan kosong tanpa kita tanamin sama sekali. Kalau kita punya, Ustaz saya punya tanah, ya saya beli tanah, udah lama, udah setahun gitu kan ya, dosa hukumnya. Kenapa? Karena Allah berikan nikmat kepada kita untuk kita manfaatkan. Tidak boleh kita biarkan begitu saja, sama saja dengan kita tidak menafkahi. Kita mungkin sudah menafkahi istri dan anak kita, tapi harta milik kita wajib kita nafkahi juga. Allah titipkan kepada kita lahan untuk ditanami atau dibangun bangunan supaya dapat manfaatnya. Jangan kita biarkan jadi selang belukar, bahkan bisa mendatangkan nyamuk dan menyebabkan orang lain terganggu, dosa hukumnya. Walaupun nyamuk bukan kita yang datangkan, tapi inti sudah menjadikan tanah itu lahan nyamuk ya. Jadi nggak boleh sama sekali. Islam ya melarang membunuh hewan yang tidak mengganggu ya, nggak boleh sama sekali kita membunuh hewan yang tidak mengganggu. Nabi pernah suatu hari ya melihat ada sahabat yang berobat dari obat yang berasal dari kodok. Nabi marah, kata Nabi, la taqtulul tifdah, jangan bunuh kodok. Fa inna sautahu tasbih, karena kodok itu selalu bertasbih. Jadi kalau kodok bijak, kalau ada dengar suara kodok itu subhanallah ya. Jadi kalau dia kodok subhanallah, bukan main enaknya Pak ya. Jadi itulah Islam sangat perhatikan lingkungan. Nggak boleh kita mengkandang hewan tanpa kita kasih makan. Kalau kita nggak bisa kasih makan, lepaskan. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan seorang wanita bisa masuk neraka gara-gara dia punya kucing, dia kandang tapi tidak dikasih makan, atau tidak juga dia lepas untuk bisa cari makan sendiri. Jadi kalau kita punya hewan jangan dikandang kalau kita nggak bisa kasih makan, lepaskan dia, biar dia cari makan sendiri. Kemudian semua yang ada di atas muka bumi adalah kewajiban manusia membangunnya. Wajib kita bangun dan kita pelihara, karena manusia adalah khalifah fil ardh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi?" Ya, tidakkah kau lihat sesungguhnya Allah ciptakan buat kalian apa yang ada di muka bumi? Wal fulka tajri fil bahri bi amri. Kapal-kapal, perahu-perahu itu
manusia, ya, bukan karena ilmu pengetahuan manusia. Manusia cuma sebagai alat saja, ya, sebagai perantara untuk bisa jadi kapal. Allah yang ciptakan, Allah yang jadikan kapal itu tenggelam. Wal fulka allati tajri fil bahri bi amri, kapal yang berjalan di atas air, di atas laut, bi amrihi, perintah dari Allah. Ini jangan tenggelam, ya. Kalau kita pikir ya, besi, ya, berat, membawa barang berat, penumpang yang banyak itu terbang. Kalau Allah mengizinkan tidak, ya. Jadi manusia cuma apa, sebagai alat yang Allah ilhamkan kepada dia, bikinnya seperti ini, bikinnya seperti itu, ya. Jadilah Allah yang menentukan itu enggak tenggelam. Wa yumsikus samaa'a taqa 'alal ardi illa bi'idnih. Allah bisa tahan hujan dan bisa lepaskan hujan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Semuanya adalah karena Allah sayang sama manusia. Jadi Allah jadikan hujan, Allah sayang sama manusia supaya apa? Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dan kita punya makanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sangat perhatikan lingkungan. Namanya lingkungan adalah apapun yang ada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati, itu semua lingkungan kita. Wajib kita pelihara. Islam sangat memperhatikan, dan tidak boleh kita membunuh hewan kecuali ada perintahnya. Yang diperintahkan kita bunuh adalah yang mengganggu. Yang tidak mengganggu tidak boleh sama sekali. Saya sudah sebutkan tadi, bahkan babi pun walaupun haram tidak boleh kita bunuh. Tidak ada perintahnya membunuh babi, gitu kan? Kecuali kalau dia mengganggu kita baru. Ya, tikus ada perintahnya karena mengganggu kita. Ya, mengganggu kita, dia makan makanan kita, gitu kan, kotor, gitu kan. Nah, ini baru tikus kecuali, ya. Tapi kalau seperti anjing yang jinak tidak boleh kita bunuh, ya. Karena dia tak mengganggu kita. Kalau dia mengganggu, dia juga mengganggu. Syaratnya mengganggu, ya. Tumbuh-tumbuhan nggak boleh kita tebangin, nggak boleh kita paparkan, gitu kan, kecuali kalau ada maslahat yang lebih besar. Ada maslahat yang lebih besar. Kita mau tanamin tanaman yang memiliki buah yang bagus sehingga bisa dimakan enak, gitu kan, baru, ya. Kita tanamin lagi, ya. Kita punya